Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Singaraja Wulandari, NIM 19010159. Saya mahasiswa dari Stikes Dr. Sumedi Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur evakuasi keadaan darurat bencana gempa bumi. Yang pertama, pengertian. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Yang kedua, penyebab terjadinya gempa bumi. A. Proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. B. Aktivitas besar di permukaan bumi. C. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah. D. Aktivitas gunung api. Dan E. Ledakan nuklir. Yang ketiga yaitu gejala dan peringatan dini, di mana kejadian mendadak atau secara tiba-tiba ini belum ada metode pendugaannya yang secara akurat atau efektif. Yang keempat, tips penanganan jika terjadi gempa bumi. Jika gempa bumi mengguncang secara tiba-tiba, berikut ini 10 yang dapat dijadikan pegangan dimanapun Anda berada. Yang pertama, di dalam rumah. Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, Anda harus mengupayakan keselamatan diri Anda dan keluarga Anda. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh Anda dari jatuhan benda-benda. Jika Anda tidak memiliki meja, lindungi kepala Anda dengan bantal. Jika Anda sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang kedua, di kantor. Berlindunglah di bawah meja, lindungi kepala, leher, dan mata. Hindari pembatas kaca, jendela, lemari, dan barang-barang yang belum diamankan. Jaga posisi hingga guncangan berhenti. Yang ketiga, di sekolah. Berlindunglah di bawah kolong meja, lindungi kepala dengan tas atau buku, jangan panik. Jika gempa mereda, keluarlah berurutan mulai dari jarak yang terjauh ke pintu. Carilah tempat lapang, jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Yang keempat, di luar rumah. Lindungi kepala Anda dan hindari benda-benda berbahaya. Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. Lindungi kepala Anda dengan menggunakan tangan, tas, atau apapun yang Anda bawa. Yang kelima, di gedung, mal, bioskop, dan lantai dasar mal. Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam. Yang keenam, di dalam lift. Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika Anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya, dan mengungsilah. Jika Anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia. Yang ketujuh, di kereta api. Berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak akan terjatuh. Seandainya kereta dihentikan secara mendadak, bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. Yang kedelapan, di dalam mobil. Saat terjadi gempa bumi besar, Anda akan merasa seakan-akan roda mobil Anda gundul. Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri jalan dan berhentilah. Tapi janganlah berhenti di bawah jembatan. Matikan mesin dan gunakan rem tangan. Ikuti instruksi dari radio mobil. Jika harus mengungsi, maka keluarlah dari mobil, biarkan mobil tak terkunci. Yang 9, di gunung atau pantai. Ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke daratan yang tinggi. Yang 10, beri pertolongan.
Sudah dapat diramalkan bahwa banyak orang akan cedera saat terjadi gempa bumi besar, karena petugas kesehatan dari rumah-rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian. Maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda. Yang terakhir, dengarkan informasi. Saat gempa bumi besar terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak yang berwenang atau polisi. Jangan bertindak karena informasi orang tidak jelas. Yang kelima, strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana gempa bumi. Yang pertama, harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran atau gempa khususnya di daerah rawan gempa. Yang kedua, perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Ketiga, pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. 4. Perkuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada. Yang kelima, rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi. Yang keenam, zonasi daerah rawan gempa bumi dan pengaturan penggunaan lahan. Yang ketujuh, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan cara-cara penyelamatan diri jika terjadi gempa bumi. Yang kedelapan, ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan, kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi, pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama. Yang kesembilan, persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya. 10. Rencana kontingensi atau kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi. 11. Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama. Yang nomor 12, persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya. 13, rencana kontingensi atau kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.